Ya, materi kelas 11 IPA semester genap yaitu kelarutan dan hasil kali kelarutan. Nah, nanti kelarutan simbolnya adalah S, sedangkan hasil kali simbolnya adalah KSP. Oke, kita lihat apa itu kelarutan. Kelarutan itu adalah jumlah maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah tertentu pelarut. Nah, hasil kali kelarutannya ini dia. Jadi kalau ada senyawa AX-BY terkondensasi menjadi XY positif, BY negatif, maka KSP-nya adalah setarakan dulu sekali. Kalau ada reaksinya berarti setarakan dulu reaksinya sekali. Maka ini menjadi di koefisiennya adalah X, koefisiennya adalah Y. Jadi setara dia kemari. Nah, untuk KSP adalah perkalian antara ion positif dengan ion negatif pangkatkan dengan koefisiennya masing-masing. Ini perkalian konsentrasi ion positif, ini dia. Pangkatkan dengan koefisiennya adalah X. Kalikan dengan konsentrasi ion negatif, ini dia B. X negatif pangkatkan dengan koefisiennya Y, maka adalah rumus KSP-nya. Oke. Perkalian antara konsentrasi ion positif dengan ion negatif pangkatkan dengan koefisien. Itulah KSP. Nah, bagaimana hubungannya? Tadi udah kita buat ini AX, B. Ini sudah tahu tadi kan? Maka kita misalkan ini kelarutan, ini kelarutannya, jadi X, ini menjadi Y, pangkatkan kemarin. Ini menjadi pangkatkan, setelah dipangkatkan maka dapatlah hasilnya. Maka hasilnya ini menjadi seperti ini. Jadi secara logikanya boleh KSP hubungannya adalah ini dia. Ion positif pangkatkan dengan koefisiennya dikali ion negatif pangkatkan koefisiennya dikali S pangkat X tambah Y. Ion positif artinya seperti ini. Kalau adalah misalnya MgCl2, Cl2, maka ini menjadi Mg 2 positif kan, tambah 2 Cl negatif. Cl negatif kan, maka ini kan satu koefisiennya ini, yang satu di sini itu menyatakan X, maka X nya 1, ini menyatakan Y, ini sama dengan 2. Maka hubungan KSP dengan apanya menjadi pangkatkanlah kemari, berarti KSP sama dengan X nya kan 1 pangkat 1 kali 2 dipangkat 2 dikali S X tambah Y, berarti 1 tambah 2, maka jawabnya menjadi 4S pangkat 3. Ini dia. Oke. Yang berikut kita lihat, nah kita masuk ke soalnya. Kalau ada soal seperti ini, bila kelarutan barium fosfat Ba3PO4 2 kali adalah X mol per liter, maka KSP-nya adalah, kita uraikan dulu satu persatu. Ba3PO4 2 kali berubah menjadi 3 Ba2 positif dikali 2 PO4 negatif, maka rumus KSP-nya ini dia. Kita mencari, maka KSP-nya tinggal masukkan kemarin. 3 pangkat 3 2 pangkat 2 kalikan, berarti jawabnya 108 kali 10 pangkat
X pangkat 5. Jadi gampang kita lihat kalau cara cepatnya, kalau sudah tahu kita cara ionisasi tidak perlu kita buat seperti ini, langsung dari soal. Maka ini menyatakan dari X. X-nya berarti 3. Ya kan? Yang positifnya ini menyatakan Y. T2. Enggak masuk tadi rumus. X pangkat X, Y pangkat Y, berarti KSP-nya sama dengan, tinggal langsung ya, kalau udah tahu cepatnya berarti pangkat masing-masing. 3 pangkat 3 kali 2 pangkat 2 kali S, tambahkan ini 22, berarti 3 tambah 2 ya. Oke, KSP-nya 3 pangkat 3 27 kali 4 108. S pangkat 5. Cara cepatnya. Oke, itu dia. Nah, kita masuki dalam soal berikut. Yang ini, hasil kali kelarutan ini diminta kelarutan. Ada soal KSP-nya sudah ada, diminta S. Jadi tinggal cari. Jadi kalau kita masukkan jalannya nih, jawabnya ini dia. S 4S pangkat 3 dapat yang ini. Selesai. Tadi kita buat caranya, ini dia. Tx sama dengan 1 ya. Y sama dengan 2. T 1 pangkat 1 kali 2 pangkat 2 kali S1 tambah 2, berarti KSP sama dengan 4S pangkat 3 ya. Ini KSP nya, masukkan KSP 1,08 kali 10 pangkat minus 19 dibagi kali 4S pangkat 3 ya, dapat. Maka S nya sama, nanti dapat 3 kali 10 pangkat minus 7. Oke, cara cepat. Jadi boleh langsung, kalau sudah tahu cara mengionisasi lebih gampang. Jadi boleh seperti jalannya seperti ini tidak. Yang berikut nih, oh ini ada bentuk dalam bentuk gram. Oke, angka pertama ya. Jawabnya 3,2 kali 10 pangkat minus 8. Soal seperti ini. Ini kalau saya buat cara cepatnya, turunkan tadi seperti ini tadi, berarti X nya sama dengan 1, ini sama dengan 2 ya. Di KSP langsung aja. Satu pangkat 1, 2 pangkat 2, S1 tambah 2, berarti 4S pangkat 3. Ini KSP-nya. Ini dalam bentuk gram, maka kita lihat S itu sama dengan molaritas. Satuannya molaritas. Untuk mencari molaritas boleh mol per liter. Supaya cepat boleh gunakan GR per MR kali 1000 per P. Ini dia. Oke, boleh digunakan itu. Langsung kemarin digunakan ini, maka KSP nya sama. Ini boleh langsung masukkan dia kan. GR 0,375 dapat dia, berarti KSP nya adalah
1000 ya, jangan lupa 1000 per pelarutnya. Jadi maka ini kemari berarti boleh 4 kali masukkan satuan ini, percepat GR per MR kali 1000 per pelarutnya dipangkat 3, tinggal masuk satuannya. Ini ada, ini ada, ini ada volume liternya, akan didapat 3,2 kali 10 pangkat 8. Cara cepatnya, cara biasanya ini dia. Oke, yang berikut ada KSP nya, diminta kelarutannya ini sudah dapat hasilnya tadi karena sudah langsung, jadi boleh digunakan. Kalau kita gunakan cara biasa, ini X1 Y2 ya, ke KSP langsung aja 1 pangkat 1 2 pangkat 2 berarti 4S pangkat 3. Selesai. KSP ini 4 kali 10 pangkat minus 6 kali 4 S pangkat 3, 4 nya mati, dapat S nya adalah S pangkat 3, ini berarti 10 pangkat minus 2, ini sama dengan molaritas ya, molaritas langsung menjadi GR per MR kali 1000 per 250 ya, dapat 10 pangkat minus 2 gramnya itu yang ditanya, MR nya ada 74 kali 1000 per 250 dapat 4 ya, dia oke. Gram per MR per 74 berarti 4 gram. Jawabnya menjadi GR nya sama dengan ya kemarin ya, 74 kali 10 pangkat minus 2 per 4 sama 74 per 10 pangkat minus 2, itulah jawabnya nanti. Oke, jadi harus 74 nya itu 74 dibagi 4 1,8 sekian, berarti jawabnya ada mana? C, sama ya cara cepatnya. Oke, yang berikut ini dari pH, ini pH nya 10, nilai KSP. Oke, langkah pertama tinggal cari seperti ini. KSP tetap juga seperti tadi, berarti cari di sini adalah X sama dengan 1, Y sama dengan 3 ya, biar cepat. Maka KSP sama dengan 1 pangkat 1 3 pangkat 3 S1 tambah 3 berarti 27 ya, 27 S pangkat 4. Ini nanti rumus KSP nya. Oke, dapat ini 27 S pangkat 4. Nah ini kita lihat pH nya 10, sementara ini masih basah ya, maka cari dulu, berarti pOH nya sama dengan, karena dia basah, sama dengan
14 dikurang pH ya, dikurang pH sama dengan 14 dikurang 10 sama dengan 4. pOH 4, maka OH minus harus kita dapat harus 10 pangkat minus 4 ya, karena pOH sama dengan minus log OH negatif, maka OH minusnya adalah maka 10 pangkat minus 4, dapat dia. Karena dia basah, KSP kan harus ada S itu sama dengan molar. Nah, bagaimana supaya dapat molar? Berarti tarik dulu dari sini, OH minus sama dengan, ada rumus dulu, sama dengan B dikali M ya, ya kan? Ada itu kan? Ya, dapat M ya, dapat ini sudah selesai. OH minusnya adalah 10 pangkat minus 4. B nya jumlah OH minusnya adalah sebanyak 3, maka 3 dikali M, maka M nya sama dengan 1/3 kali 10 pangkat minus 4. Inilah S nya, tinggal masuk kemari, maka KSP sama dengan 27 kali 1/3 kali 10 pangkat minus 4 pangkat 4 ya, jadi 27 per 1, 3 pangkat 4 berarti 81 ya, kali 10 pangkat minus 16. Ini mati 1/3 ya, 1/3 kali 10 pangkat minus 16. 1/3 itu sama dengan 0,33 ya, 0,33 berarti dapat 3,3 kali 10 pangkat minus 17. Ini. Oke. Dari pH. Yang berikut dari kelarutan, ini dia. Ini S berarti sama dengan molar. Ya. Supaya dapat pH-nya tinggal cari. Maka tinggal cari di sini sama dengan OH minus sama dengan B dikali M. Maka B dikali S. Kemudian B nya 3, 2 ya. S nya 5 kali 10 pangkat minus 4. Oke, 10 ya, 10 pangkat minus 3. Berarti pOH sama dengan 3. Maka pH sama dengan 11. Nyepi. Oke. Gampang ya. Oke, yang berikut jawabnya, lepas jawabnya ada. Nah, bagaimana pengaruh ion senama? Ion senama atau ion sejenis. Kita lihat. Jika diketahui KSP AgOH sekian, 1 kali 10 pangkat minus 8, maka kelarutannya dalam NaOH. Artinya AgOH ini dimasukkan ke dalam NaOH. Bagaimanakah kelarutannya? Jadi AgOH ini dimasukkan ke dalam NaOH. Nah, langkah pertama buat dulu reaksi daripada NaOH. Ini NaOH-nya 0,01. Teorinisasi tambah OH minus. Tadi kan 0,01 dia. Ini juga 0,01, ini juga 0,01. Kemudian AgOH ionisasi. Ag positif tambah OH minus. Berarti ion senamanya ini. Berarti OH minus ini sudah dapat 0,01. Turunkanlah ini KSP dari sini.
KSP sama dengan Ag konsentrasi positif kali konsentrasi OH negatif, karena koefisiennya 1 tidak perlu dipangkatkan. KSP nya tadi 10 pangkat minus 8, Ag nya kan tidak tahu kita berapa, itu menjadi S kelarutannya. OH nya sudah dapat 0,01, maka didapat lagi, maka 10 pangkat minus 8 kali S kali 10 pangkat minus 2, KS nya 10 pangkat minus 6. Itulah pengaruh ion senama. Apa yang senama, apa yang sejenis di dalamnya. Oke, itulah pengaruh ion senama. Yang berikut, reaksi pengendapan. Ini dia. Nanti kita cari mengendap atau tidak. Ini dia dari QC-nya. Nah, kalau QC-nya lebih kecil dari KSP diketahui, larutan belum jenuh. QC sama dengan KSP, larutan tepat jenuh. Tetapi kalau QC-nya lebih besar KSP, terjadi pengendapan. Itu dia. Supaya mulai di KSP ini KSP yang diketahui, ini QC, ini sama dengan KSP dihitung nanti ya. Jadi sama sebenarnya. Jadi boleh dibuat ini QC itu sama dengan KSP aksam. Ada juga yang buat buku. Ini KSP biasa. Artinya KSP ini KSP diketahui atau KSP hit dengan KSP diketahui. Boleh dibuat biar lebih paham. Oke, kita lihat contoh. Suatu larutan mengandung garam-garam, ada Fe ini, Mn ini, ada Zn, ada 3 garamnya. Ditambahkan konsentrasinya 0,01 semua sama. Ke dalam larutan ditambahkan larutan padat hingga didapatkan larutan adalah 8. Jika KSP ini menjadi ini yang diketahui. KSP-nya kan, yang manakah yang mengendap? Oke, yang manakah yang mengendap? Berarti harus kita cari QC-nya. Dan ini sudah diketahui kan, FeNO3 2 kali 2,8 kali 10 pangkat minus 14. Langsung aja kita lihat hasilnya. Ini pH-nya kan 8, pOH-nya ini, maka OH-nya harus 10 pangkat minus 6. Berarti OH seluruhnya itu adalah 10 pangkat minus 6 kan. Baru uraikan ini. Kan sama ini. Fe2 positifnya adalah S. Kamu tidak tahu. Ini OH minusnya ini dia. Berarti dia 10 pangkat minus 2. Bisa ngerti kan? Berarti ini semua masukkan kemari 0,01, karena ini 0,01, ini 0,02, 10 pangkat minus 2. Maka didapatlah ini 4 kali 10 pangkat minus 14. Maka dapatlah QCFE2 kali. Nah, ini OH ini semua ini. Apa ini OH semua ini. Ini bukan NO3, OH. Ini OH. Oke. Bandingkan ini dia. Berarti QC-nya 4 kali 10 pangkat 14, sementara ini 10 pangkat minus 15. Berarti lebih besar QC, berarti mengendap. FeOH 2 kali berarti mengendap. Ini pun salah. OH, maaf dulu soalnya salah ketik. Oke. Jadi sama cara mencarinya ini dia. Ini tidak 14. Jadi hitung dia. Ini menjadi konsentrasi zat ini pun sama 0,01,
0,001. Ini OH-nya tinggal ganti sini, OH-nya seperti ini. Jadi tinggal membandingkan kita. Berarti yang mengendap itu adalah ini dia. Ini mengendap, ini FeOH2 mengendap, ini OH ZnOH2 kali mengendap, sementara MnOH2 kali tidak mengendap. Maka jawabnya adalah E. Oke, perlu tinggal mencari kita. Jadi cari dari sini dulu. Ini FeOH2 kali, MnOH2 kali, ZnOH2 kali. Ini pun hidroksi. Ini sudah jelas hidroksi mana yang mengendap. Jadi memang salah ketik. Oke, salah ketik. Jadi jawabnya adalah E. Ya, demikianlah tentang kelarutan dan hasil kali kelarutan. Jangan lupa like, komen, subscribe channel saya Mr. Jokes Lagan. Terima kasih.